Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Ahlan wa sahlan. Selamat datang dalam room pembelajaran tahsin juz amma, ya, pembelajaran tahsin juz amma yang insya Allah akan kita mulai pada malam hari ini. Ya, pertemuan ini berjumlah 5 pertemuan. Ya, pertemuan pertama mungkin kita masih akan memulai dengan tahsin al-fatihah dan sedikit materi nanti dari saya terkait tahsin. Kemudian pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan tahsin juz amma itu sendiri, yang mana pada setiap pertemuan akan kita selesaikan membaca seperempat juz pada setiap pertemuan. Nah, karena satu room ini, satu halakoh, satu grup ini jumlahnya 15 orang, maka nanti dalam seperempat juz itu ada 5 halaman, maka 5 halaman ini akan dibagi ke 15 orang. Jadi satu orang akan membaca 1/3 halaman, atau satu halaman akan dibaca atau dibagi oleh 3 orang, insyaallah ta'ala. Ya, insyaallah ta'ala. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai dengan materi terlebih dahulu dan mungkin sedikit perkenalan nanti pada saat tahsin al-fatihah, ya. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita pada malam hari ini, melancarkan dan memberi keberkahan kepada majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberi manfaat kepada ilmu yang akan kita pelajari bersama-sama. Taib, bismillah. Tahsin Al-Qur'an. Ya. Pertama, kenapa harus belajar tahsin? Kenapa harus belajar tahsin? Maka jawabannya tentunya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, ya, atau sesuai dengan hukum yang diturunkan dengannya Al-Quran, atau hukum yang mana Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan cara tersebut, itu adalah hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib membaca Al-Quran dengan tajwidnya, dengan benar, dengan tahsinnya, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, dan sesuai dengan yang Jibril turunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, maka setiap muslim itu wajib untuk membaca Al-Quran dengan hukumnya atau dengan tajwid, gitu. Dan bagaimana cara kita mempraktekkan tajwid kita dengan benar? Tentunya kita harus belajar tahsin, yaitu praktek dari tajwid itu sendiri. Nah, adapun membaca Al-Quran, istilahnya mempelajari teori, ya, mempelajari teori dari tajwid itu sendiri, ya, gitu, memperdalam ilmu tajwid sampai ke akar-akarnya atau sampai detail yang paling tafsil, maka itu hukumnya fardu kifayah menurut para ulama. Nah, gitu. Jadi ketika sudah ada satu orang yang mungkin ahli di bidang tersebut, gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi kewajiban untuk membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan tajwid dan tahsinnya, sesuai dengan hak dan mustahak setiap hurufnya, maka ini wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4 apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan makna tartil dalam ayat tersebut apa? Mentajwidkan huruf-huruf dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Gitu. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan tartil di sini adalah tajwid, al-qiraah bit tajwid, membaca dengan tajwid. Maka hal ini tentunya adalah sesuatu yang harus kita perdalami, ya, gitu. Yang harus kita perdalami, yang harus jadi pegangan kita dalam mempelajari tahsin Al-Quran.
kita lanjut tentang pembicaraan kita seputar tahsin. Maka ilmu tajwid kalau kita tarik ke belakang, adakah sih apakah ilmu tajwid itu disusun sudah sejak zaman Rasulullah ataukah memang sudah ada sejak dulu? Maka secara praktek cara membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan tahsinnya itu sudah ada gitu. Nah, maka apa? Maka ini juga bisa dilihat dari bagaimana sejarah dalam penulisan Al-Qur'an. Sejarah dalam penulisan Al-Qur'an atau fase-fase bagaimana Al-Qur'an dimushafkan atau dibukukan gitu, ditadwin ya, gitu, ditulis. Bahwa kita tahu bahwa di zaman Rasulullah para sahabat mempelajari Al-Qur'an dengan cara talaki. Nah, di fase sahabat, para sahabat belajar Al-Qur'an kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan metode talaki ya. Yang mana bisa kita lihat bersama bahwa di sini ada rasem. Di sini kita bisa lihat ada rasem Utsmani, ada rasem yang tertulis di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Dia hanya tertulis huruf-hurufnya saja. Hanya tertulis huruf-hurufnya saja. Tidak ditulis dengan harokat dan titik-titiknya. Dan cara baca dari para sahabat waktu itu atau cara baca. Oke, bisa dilanjut ya. Terlihat jelas ya layarnya. Nah, di fase Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam para sahabat diajarkan Al-Qur'an, dan waktu itu Al-Qur'an ditulis ya, sudah ditulis, cuma masih di lembaran-lembaran terpisah gitu. Jadi tertulis dan disimpan oleh para kutab al-wahyi ya, para penulis wahyu tatkala itu. Nah, bagaimana para sahabat mengetahui tata cara membaca Al-Qur'an? Tentunya dari lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan talaki, dari mulut ke mulut gitu. Dengan talaki dari mulut ke mulut. Nah, kemudian muncul di zaman fase mushaf Utsmani, di saat kekhalifahan Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Maka di fase beliau Al-Qur'an ditulis dan dibukukan. Tentunya kita sudah tahu sejarahnya bersama bahwa Al-Qur'an ditulis dan diberi harokat di situ, diberi harokat tanpa diberi titik ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian di fase Abdul Malik ibni Marwan. Nah, di fase ini Al-Qur'an ditulis dengan harokatnya dan juga dengan titik-titiknya. Karena apa? Karena di fase Utsman bin Affan ya, Al-Qur'an mulai diabadikan ya, mulai dibukukan karena banyaknya para penghafal Quran yang syahid tatkala itu. Nah, penting untuk Utsman bin Affan mengumpulkan hal ini ya, mengumpulkan si mushaf ini, si Al-Qur'an dalam satu mushaf, agar apa? Agar kaum muslimin ke depannya tidak kebingungan atau kesulitan gitu. Nah, kemudian dipermudah di zamannya Abdul Malik bin Marwan dengan apa? Dengan adanya titik-titik dan harokat. Karena mulai ada tuh orang-orang yang membaca dengan bacaan yang mungkin salah kayak gitu. Bacaan yang keliru terhadap Al-Qur'an. Maka untuk menghindari kekeliruan ditambahlah tanda-tanda baca dalam Al-Qur'an tersebut gitu ya. Oke. Nah, di masa Khilafah Al-Ma'mun, ya, gitu. Di masa Khilafah Al-Ma'mun maka ditulis Al-Qur'an dengan lebih jelas lagi ya, dengan lebih jelas lagi, ditambah tanda baca yang lain ya, seperti tasydid dan lain sebagainya. Kemudian di zaman atau Al-Qur'an hari ini kita ketahui bersama ya, sudah banyak gitu, ada tanda wakafnya, dan juga ada Al-Qur'an dengan bahkan warna-warna tajwid, yang mana warna tajwid ini memudahkan kita untuk mempraktekkan dari tajwid yang sudah kita ketahui. Ini diantara fase dari penulisan Al-Qur'an. Maka apa? Maka kita ketahui bahwa asal muasal dari pembelajaran Al-Qur'an gitu, atau dari bagaimana Rasulullah mengestafetkan pembelajaran Al-Qur'an adalah dengan metode talaqi, metode dari mulut ke mulut atau datang gitu ya, gitu. Datang kepada guru atau datang kepada orang yang bisa disimak bacaan Al-Qur'annya gitu, yang menyimakkan bacaan Al-Qur'an kita. Nah,
Ini metode talaki. Metode talaki merupakan metode yang selama ini jadi asal dari pembelajaran Al-Quran. Ya, talaki secara bahasa artinya apa? Talako, ya, saling bertemu atau berhadapan gitu. Nah, secara globalnya talaki itu di mana seorang guru membenarkan bacaan santrinya atau bacaan muridnya secara langsung, baik dari segi makharijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran juga dengan cara berhadapan. Atau apa? Atau bisa juga dilakukan dengan talaki jama'i. Ya, ketika memang jumlah gurunya masih sedikit dan orang yang membutuhkan untuk belajar itu banyak, maka dilakukanlah dengan talaki jama'i, yaitu apa? Membuat kelompok atau halaqah atau grup yang mana semua saling menyimak bacaan masing-masing. Maksudnya di sini satu persatu membaca di hadapan guru dan yang lain ikut menyimak. Karena apa? Agar bisa belajar dari kekeliruan yang lain gitu atau kesalahan yang lain gitu. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh pada kesalahan membaca yang sama. Maka hendaknya nanti ke depannya kalau sudah mulai tahsinnya kita bisa saling menyimak ya bacaan-bacaan dari semua yang ada di grup ini. Itu karena setiap orang membaca ayat atau halaman yang berbeda. Baik. Nah, kita ketahui bersama bahwa belajar tajwid ini ya Syekh Haitham As-Suri hafizahullah taala dan Syekh Abdul Karim Al-Jazairi pernah menjelaskan bahwa belajar ilmu tajwid itu 20%-nya teori dan prakteknya 80%. Prakteknya 80%. Jadi 20% teori dan prakteknya 80%. Kita ketahui bersama bahwa banyak ilmu yang memang juga seperti ini dalam kehidupan kita. Misalnya ilmu memasak, ilmu mengemudi bahkan gitu. Banyak orang yang mungkin tahu teori mengemudi, dia mungkin bisa hafal segala tata cara mengemudi, tapi kalau misalnya dia nggak pernah bawa si kendaraan tersebut atau nggak pernah nyoba berkendara di jalan, maka ilmunya itu nggak ada maknanya gitu, nggak ada artinya kalau nggak ada prakteknya. Maka itu pula yang berlaku dalam ilmu tajwid ya. Kita paham semua, oh huruf ini keluar dari sini, kemudian hukum tajwidnya kalau ini namanya ikhlab, ini namanya ikhfa, ya ini namanya idgham. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana cara aplikasinya, cara pengaplikasiannya, cara prakteknya, maka ya nggak ada artinya gitu. Bahkan lebih mending ketika kita tahu cara bacanya, tapi kita nggak tahu sebetulnya teorinya apa gitu, atau dasar teorinya apa, tapi apa refleks aja, gitu. Refleks aja. Dan itu memang yang terjadi dalam tata cara belajar talaki, itu bahwa anak-anak gitu atau anak-anak kecil yang orang-orang Arab dahulu ajarkan, maka mereka tidak mesti mereka paham dari setiap atau mengerti dari setiap teori yang ada, tapi mereka setidaknya ngerti fungsinya gitu, atau ngerti cara bacanya. Oh, huruf ini di dalam surat ini dibaca begini. Dan tentunya juga ilmu tajwid ada beberapa pengecualian-pengecualian yang memang harus betul-betul dijelaskan dengan praktek langsung, tidak bisa hanya berdasarkan teori saja. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita dalam praktek si ilmu tajwid ini agar kita bisa maksimal ya dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk ke hukum tajwid dasar yang paling urgent. Hukum tajwid dasar yang paling urgent. Ya, hukum tajwid dasar yang paling urgent. Ya, ini berdasarkan dari apa yang kami rasakan, gitu. Dan juga tentunya berdasarkan dari ahamiyah atau dari bagaimana para ulama menyusun ilmu tajwid ini secara teori. Maka dasar ilmu tajwid atau hukum tajwid yang paling urgent yang harus kita kuasai adalah pertama makharij dan sifatul huruf. Walaupun makharij dan sifatul huruf ini akan panjang pembahasannya ya. Mungkin kita nanti akan ada penekanan langsung dikoreksinya saja, tidak banyak bicara materi. Karena mungkin juga sebagian dari teman-teman sudah belajar tentang ini, sudah mengetahui ya tentang teori dari makharij dan sifatul huruf, tinggal bagaimana prakteknya. Kemudian mad atau panjang pendek dari ayat-ayat Al-Quran ya, mad-mad yang
dapat dalam Al-Quran. Ini juga tentunya sangat penting, sangat urgent. Karena apa? Karena mad ini hanya ada di dalam Al-Quran gitu. Di dalam hadis tidak ada. Di dalam perkataan bahasa Arab yang sehari-hari tidak ada yang namanya mad. Jadi mad ini hanya pure ada di dalam Al-Quran. Maka kita harus kuasai yang namanya mad ini. Gitu. Dan agar kita tahu pembeda antara perkataan manusia atau perkataan bahasa Arab pada umumnya yang biasa-biasa saja dengan kalamullah. Dibedakan dengan adanya mad ini. Gitu, hukum panjang pendek dalam membaca Al-Quran. Kemudian hukum nun mati dan mim mati. Ini juga hanya ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam perkataan bahasa Arab yang lain. Gitu. Tidak ada dalam perkataan bahasa Arab sehari-hari. Gitu ya. Nun, hukum nun dan mim mati. Maka mungkin kita nanti akan kutip sedikit sebelum kita memulai pembelajaran tahsin di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Kemudian penyempurnaan harokat, itmamul harokat, wal waqfu wal ibtida. Ya, penyempurnaan harokat dan wakaf dan juga bagaimana kita memulai si bacaan kita dalam Al-Quran gitu. Jadi nggak boleh asal berhenti dan nggak boleh asal memulai. Kemudian juga bagaimana harokat disempurnakan. Ya. Jangan sampai harokat-harokat itu bisa tertukar dan salah. Ini yang urgent, yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Dan insya Allah ta'ala, selain makhraj dan sifatul huruf, kita mungkin akan bahas ya sedikit gitu untuk penekanan lagi. Karena nanti insya Allah prakteknya teman-teman akan membaca dari juz ammah, kemudian menguraikan dari setiap hukum mat dan nun dan mim mati. Ya, hukum mat dan nun dan mim mati menguraikan hukum-hukum dari yang telah dibaca. Begitu. Baik. Kita masuk ke pembahasan kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu ada 2 ya, yang dibagi atau yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah kesalahan yang jelas atau lahnul jali. Ya, yaitu kesalahan yang terjadi pada lafadz ya, pada lafadz yang merusak istilah qiraah juga, baik itu kesalahan merusak makna atau tidak, seperti merubah salah satu huruf yang lainnya. Ini kesalahan yang terlihat jelas. Merubah huruf dengan huruf yang lain, ya. Gitu, qaf jadi kaf, ya. Shad jadi sin. Nah, ini tentunya lahan jali gitu. Atau merubah harokat dengan harokat lainnya, ya. Gitu. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian dibaca wa kallamallaha Musa taklima. Maka ini akan berpengaruh kepada arti, merubah makna dari bacaan yang dibaca. Maka kesalahan ini merupakan kesalahan yang berat dan hukumnya haram bagi pembacanya gitu. Jadi kesalahan yang harus dihindari, kesalahan yang jelas dan fatal dalam membaca Al-Quran. Maka sebisa mungkin kita harus menghindari kesalahan tersebut. Yang kedua adalah kesalahan yang tersembunyi, lahan khafi, yaitu kesalahan yang terjadi juga pada lafadz dan dapat tanpa merubah makna, ya. Merusak istilah qiraah tapi dia tidak merubah makna, dia tidak berpengaruh besar kepada makna yang dibaca. Ya. Contohnya apa? Seperti meninggalkan gunnah, ya, atau panjang pendeknya sedikit tertukar, atau harusnya 6 harokat jadi 3 harokat. Nah, maka ini kesalahan yang khafi. Ini kesalahan yang khafi, ya. Ini kesalahan khafi ini tentunya hukumnya lebih ringan dari kesalahan yang jali, yaitu kesalahan yang jelas. Ya, kesalahan yang tersembunyi ini hukumnya makruh bagi pembacanya. Dan karena kesalahan yang tersembunyi ini tentunya seringkali tidak disadari dan lebih banyak diketahui oleh orang-orang yang mengerti tentang cara baca Al-Quran atau para ulama atau ahli qiraat dan guru-guru Al-Quran. Maka yang paling utama adalah kita harus menghindari tata cara atau cara membaca Al-Quran yang sampai merubah makna dari bacaan Al-Quran kita, ya. Nah, insya Allah nanti sambil berjalan tentunya kita akan sedikit demi sedikit membenahi bacaan-bacaan kita dari kesalahan yang jelas. Kemudian setelah mungkin mulai sempurna, kita akan beralih untuk menggali kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dari bacaan kita atau bacaan-bacaan yang kurang yang mungkin perlu disempurnakan. Taib.
mungkin itu sedikit dari apa yang bisa kami sampaikan seputar tahsin Al-Quran ya, seputar tahsin Al-Quran. Ya, insya Allah Ta'ala kita akan mulai lagi pada minggu depan dengan metode juz amma tadi ya. Nah, ini nanti sedikit contoh saja dalam Al-Quran. Hendaknya mungkin nanti teman-teman semua sediakan mushaf Utsmani, Rasam Utsmani, agar tidak kesulitan dalam menentukan halaman dan juga baris yang dibaca. Nah, jadi nanti satu halaman ini dibagi 3 orang, ya. Setiap orangnya membaca sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 sampai 7 baris, ya, tergantung nanti ayat yang dibaca. Ya. Kemudian nanti teman-teman setelah dibaca mencoba diuraikan tuh dari hukum-hukum yang sudah diketahui. Ya. Contohnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. Nah, atau mungkin bisa nanti kalau juz amma ayatnya lebih pendek-pendek jadi bisa berhenti per ayat. Kemudian nanti setelah dibaca diuraikan. Laisal birra antuwallu. Apa hukumnya? Antuwallu, maka non mati bertemu dengan ta. Hukumnya apa? Ikhfa. Tuwallu wujuhakum. Mad yang terdapat dalam wujuhakum ini apa? Ya, itu. Kemudian qibalal masyriqi wal maghrib. Ya, qibalal masyriqi wal maghrib. Tidak ada hukum non mati dan mim mati di situ. Walakinnal birra. Nah, itu ada gunnah di situ ya, nun tasdid. Arbirra man amana. Ini hukumnya apa? Ibhar ya, man amanah dan lain sebagainya. Nanti teman-teman menguraikan sendiri dari bacaan yang sudah ada. Agar apa? Agar kita tahu apa yang kita baca, hukum dari yang kita baca, dan kita refleks gitu, sama-sama tahu cara membacanya. Itu kurang lebih bayangan dari praktek yang atau praktek tahsin yang akan kita jalankan mulai pekan depan insya Allah sampai 4 pertemuan lagi ke depan gitu ya. Itu insya Allah Ta'ala. Semoga bisa jadi bayangan dan sekali lagi ilmu tahsin ya, jangan sampai ada rasa bahwa minder gitu atau tidak percaya diri dengan bacaannya, karena semua kita di sini insya Allah masih sama-sama belajar dan masih terus belajar. Dan ilmu tahsin tentunya, kenapa tadi ada metode talaki, bahkan para ulama atau asatidzah atau masyayikh yang hari ini juga para qurra, mereka itu mencari orang-orang yang bisa mereka bertalaki Al-Quran kepadanya, dan banyak ya bertalakinya tuh nggak ke 1 orang tapi ke beberapa orang. Untuk apa? Untuk agar mereka tenang, oh bacaan saya ini udah sesuai belum gitu, udah standar belum gitu ya, udah betul-betul bisa. Karena apa? Karena kita butuh orang lain yang menyadarkan kita tentang kelirunya bacaan kita gitu ya. Itu kita nggak bisa baca Al-Quran itu otodidak gitu. Kita lihat dari YouTube atau kita mungkin dengar dari internet atau kita baca bukunya saja sendirian kemudian kita praktekkan, ini nggak bisa. Walaupun mungkin secara rumusnya kita paham gitu. Oh ini hukum ikhfa begini, cara bacanya begini. Tapi apa yang bisa mengetahui bagaimana cara bacanya itu kita butuh telinga orang lain yang menyimak bacaan kita. Nah, maka dalam praktek tahsin ini tentunya ini adalah praktek di mana kita mengkoreksi gitu, di mana kita emang betul-betul harus mencari salahnya di mana, harus mencari kurangnya di mana agar bisa evaluasi, agar bisa dibenahi. Maka semoga tidak ada lagi yang namanya istilahnya baper ya, atau merasa tidak enak ketika disalahkan. Dan juga jangan jumawa ketika belum disalahkan, karena bisa jadi ketika belum disalahkan mungkin sedang fokus dalam poin tertentu untuk dibenahi. Karena tentunya ya seorang yang mentahsin dengan bijak, dia harus tahu prioritas yang harus dibenahi dari seseorang tuh yang mana dulu.
gitu. Bisa jadi hari ini yang dibenahinya tata cara baca roknya, atau mungkin orang ini belum belum sempurna dalam matnya, atau belum sempurna dalam huruf-huruf tertentu. Maka ini nanti kita kasih penekanan, setiap orang tentunya berbeda dan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam proses pembelajaran ini agar kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat, dan setidaknya selesai dari majelis tahsin ini, kalau memang sampai akhir nanti teman-teman bisa istiqomah, mudah-mudahan kita minimal bisa tahu ya tata cara baca yang benar gitu dari juz amma, gitu, dari juz amma gitu, yang mana mungkin sama-sama sebagian dari kita mungkin sudah hafal atau baru mulai menghafal ya. Maka hendaknya sebelum mulai menghafal pun harus distandarkan dulu bacaannya. Begitu. Dan semoga nanti standar dari bacaan ini bisa diterapkan ke juz-juz yang lain dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Taib, kita lanjutkan ke sesi perkenalan dan juga sesi baca Al-Fatihah. Ya, untuk kita dengarkan bersama. Taib. Kita mulai ya. Dari yang paling atas ini Muhammad Zakaria. Ya. Ini Bapak atau akh atau Mas nih, Muhammad Zakaria. Ahlan. Ustaz. Nah, Masya Allah. Dari mana Pak Muhammad? Dari Jakarta, Ustaz. Oh, dari Jakarta. Masya Allah. Masya Allah. Kesibukannya apa sih? Pelajar SMA, Ustaz. Oh, Masya Allah. Akhuna Zakaria. Taib, tafadhal akhuna. Al-Fatihah, Ustaz. Ya, Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alamin. Bukan Alamin. Ini nyengir. Alamin. Alamin. Nah. Alamin. Alamin. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib ya, ain ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan Jadi jangan tanggung-tanggung nih kalau ngomong itu harokatnya jangan tanggung alamin gitu. Alamin. Dikeluarin gitu. Jangan ragu-ragu gitu. Insya Allah ainnya sudah seperti orang Arab. Jadi tidak ragu-ragu ya gitu. Alamin. Baik, barakallahu fiik. Taib selanjutnya. Alafu. Ade Zulfikar. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ade, Masya Allah. Sudah selesai mancing. Sudah selesai mancingnya Pak Ade. Oh, belum, mancingnya hanya weekend aja. Itu gambar anak saya dua-duanya yang mancing. Oh, Masya Allah. Taib, barakallah. Kesibukannya apa nih Pak Ade nih? Saya kerja di swasta. Alhamdulillah. Semoga lancar ya Pak Ade. Amin. Taib, tafadhol Pak Ade. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. An'amta.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Ini Pak Ade ini domisili di mana, Pak? Saya di Sacramento, Pak, California. Masya Allah, California luar biasa. Ini tapi bacaannya udah luar biasa ya. Bacaannya udah luar biasa nih, Pak. Apa namanya tadi? Iya, tadi intinya sih tadi mungkin nun ya, nun jangan sampai mantul. Anak nggak boleh. An ditekan aja, Pak. Ya, itu insya Allah nanti pembiasaan aja. Kemudian huruf-hurufnya tadi sudah luar biasa dan sudah tenang ya, tidak terburu-buru membacanya. Alhamdulillah. Di sana ada tempat belajar, Pak ya? Ada di sini imam-imamnya ngajarin. Ya, Iya, alhamdulillah. Masya Allah ya. Masih ada Imam Karim Abu Zaid tuh di ini ya, Colorado ya, kadang atau di mana sekarang? Tahu Pak di sana? Kenal saya. Nggak kenal saya, jauh. Gitu. Jauh dari Colorado ya? Jauh, lumayan jauh. Ya, Colorado di tengah-tengah, saya ada di pantai barat, agak jauh. Tapi di sana aktif ya, alhamdulillah ya, belajar Islam gitu walaupun memang di Amerika gitu ya. Ya, alhamdulillah sejak dulu ada 9/11 itu, September 11. Itu tadinya masjid itu sepi. Jadi di sini aja dulu ada satu masjid, sekarang udah ada berapa puluh masjid di sini di kota saya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Orang jadi pada bersatu, jadi pada datang ke masjid sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga semoga kerjaannya lancar Pak di sana dan semoga ilmunya juga ilmunya bisa bertambah terus dan semakin berkah ya hari-harinya. Membaca Al-Quran, bacaannya juga semakin membaik. Baik, barakallahu fikum. Baik, Pak Agus Sujoko, tafadhol. Ya Ustadz. Tafadhol Pak. Aduh, insyaallah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah waladdallin. Pak Taib, ini huruf coba alhamdu, hamdu, alhamdu, alhamdu. Ha ya, jangan sampai ada ini. Pak Joko ini orang Jawa ya? Bukan. Bukan Pak. Orang Surabaya. Oh Surabaya. Masya Allah. Nah ini Pak, sering kali kita ya orang Indonesia sih terutama secara umum ini ha kecil ya, ha kecil itu bukan pakai kh gitu. Jadi bukan kh, tapi alhamdu kayak apa ya? Kayak bernafas secara halus gitu. Ha gitu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Karena di dalam Al-Fatihah nih banyak banget kan ha ya. Jadi kalau sampai ha-nya itu sedikit kurang sempurna maka ini nanti berpengaruh gitu. Apalagi kalau sampai ketukar sama kho. Nah gitu. Kalau kho kan memang ada sedikit apa ya, kayak sakit tenggorokan kalau kho tuh. Kho gitu, kayak ngorok. Kho gitu. Tapi kalau ha itu dia kayak kita bernafas gitu. Alhamdu. Nah, coba Pak, boleh? Alhamdu. Nah, gitu betul. Coba sekali lagi. Alhamdu. Nah, begitu Pak. Masya Allah. Taib. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya bisa disempurnakan lagi ya Pak. Sisanya bacaannya sudah cukup baik insya Allah. Ya tadi tinggal penyempurnaan huruf H
untuk lebih halus lagi. Barakallahu fikum. Baik, Mas. Baik, Azhari Fauzan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, Bang Jan. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah nih. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Soi. Nih. S-U-I. Soi. Swi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Soi. Swi. Nah, gitu. Jadi jangan sampai shi. Jangan sampai Shi. justru mirip shin ya. Gitu. Jangan sampai ketukar sama shin, tapi soi gitu. Sod. Shi. Soi. Swi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallah. Bang Zan, ya. Pokoknya itu ya, tadi sin-nya itu jangan sampai ketukar dengan shin. Jadi sod Ustaz? ketika di kasroh itu memang rawan ketukar dengan shin, Shi. terutama orang Indonesia gitu. Jadi ihdina shi enggak, tapi soi. Swi. Nah, Nah. Jadi kalau ditulis Latinnya tuh soi. Itu soi. Gitu. Tapi kalau shi itu kan, kalau shin itu kalau ditulis Latinnya dia secara kasroh SYI. Gitu. Baik. Kalau tadi Latinnya itu lebih ke SUI atau SWI, Ustaz? S atau enggak SWUI, sui. Sui, oke. Sui. Amannya gitu, amannya kita biasakan dengan sui dulu, nanti mulai ditipiskan lagi gitu, enggak pure sui, tapi Ya. dasarnya itu dulu untuk membedakan dia sin dengan shin, gitu. Nah, Ustaz. Baik. Langsung ke Pak Budi Santosa. Ahlan wasahlan Budi Santosa, Pak Budi Santosa, tafadhol. Halo? Tidak ada suaranya? Assalamualaikum Ahlan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Budi Santosa dari mana ini Pak? Di Sukoharjo, Solo, Pak. Masya Allah dari Solo. Iya. Masya Allah. Baik, tafadhol Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai dunya itu terlalu tipis jadi alhamdulillah ya. Ya, ini sedikit tadi agak di alhamdu di dal yang dia berharokat dhammah. Tadi kurang tegas dalnya. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya, jangan sampai ketika terlalu cepat dia dalnya agak sedikit mirip tak, jadi alhamdulillah. Ada tu-nya jadi malah ya. Ya, ini sedikit juga kebanyakan orang Indonesia membaca dal ya, terutama yang di Al-Fatihah. Dal itu ketemu lam
yang kasroh kan tadi jadi agak jomplang ya, dari dhammah ke kasroh. Maka dia jangan sampai dari dalnya itu harus tegas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu jangan sampai alhamdulillah. Ini mungkin yang harus diperbaiki atau yang harus disempurnakan. Tapi sisanya insya Allah alhamdulillah bacaannya sudah baik, sudah tenang, kemudian sudah tempat-tempat berhentinya juga sudah benar. Ya, semoga Allah beri kemudahan lagi untuk memperbaiki bacaannya. Baik, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya saudara atau Pak Darda. Darda. Iya Ustadz, Baik, Pak Darda. Dari mana ini Pak Darda? dari Jakarta Ustadz. Wah, dari Jakarta. Sepertinya anak kenal ini. Baik, tafadhal. Tafadhal, ini enggak Pak ini ya. Baik, tafadhal. Pas. Saudara Darda, Mas Darda. Tafadhal. Oke Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Tadi ya sinnya ya. Iya. Jangan sampai nashtain. Ini seringkali orang kebanyakan dari kita ya, terutama lisan orang Indonesia adalah ketika dia ingin memfasihkan bacaannya, maka sinnya itu sering jadi mirip shin ya. Dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena terbawa dari ta'awudnya biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian langsung shin yang lain, sin yang lain, nah ke bawah jadi shin karena merasa oh ini yang fasihnya ini. Maka jangan sampai itu tertukar. Baik, sisanya bacaannya sudah cukup baik. Semoga nanti bisa semakin diperbaiki. Barakallahu fikum. Kemudian Pak Latif, tafadhol. Ini Fauzan Azhari beda ya sama Azhari Fauzan? Beda Ustaz. Oh ya beda-beda. Oh masya Allah, afwan. Fauzan Azhari dulu, Fauzan Azhari. Ntar dulu. Abjadnya ini, afwan. Baik, Fauzan Azhari. Fadal. Anak tadi ketukar anak kira. Namanya mirip Ustaz. Iya, masya Allah. Baik, tafadhal Fauzan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah. Barakallahu fiik, luar biasa. Sui. S-U-I. Sui. Ya gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak ada bukan
sui. Sui. Nah, Ihdinas siratal mustaqim. betul. Taib. Ya, mungkin itu tadi ya sod ya. Masya Allah ini bacaan yang lainnya udah luar biasa. Tadi ain juga sudah luar biasa bagus ya, gitu ya. Tidak nggak gitu. Tuh semoga bisa disempurnakan tadi sinnya itu jangan sampai tertukar dengan sod yang kasroh jangan sampai tertukar dengan shin kasroh. Ya, ini sebelumnya sudah belajar tahsin di mana, Pak Fauzan ini? Belum Ustaz, baru. Oh, belum. Masya Allah ya, tapi luar biasa ini, luar biasa bacaannya. Taib. Semoga nanti diperbaiki lagi huruf sodnya, disempurnakan ya. Biar Baik. lebih sempurna baca. Ya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Taib. Saudara Latif tadi. Naam Ustaz. Tafadhol. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Qim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Nah, ini tadi siratal mustaqim. Qa di dalam ya. Jadi bukan di atas kaf. Kaf itu kan di sini kan kaf nih. Qa. Ya. Nah, qa. Jadi jangan sampai mustaqim. Itu nanti berganti artinya kalau qafnya jadi kaf, maka jangan sampai tertukar qaf dan kafnya. Qa ya. Qa. Gitu. Qa. Nah itu. Qa. Taib, barakallahu fiik. Masya Allah. Selanjutnya Hanafi. Taib, tafadhal Bapak Hanafi. Taib, tafadhal. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, luar biasa ini bacaannya nih. Udah ditahsin sebelumnya ya. Sudah belajar tahsin di mana, Ustaz? Apa Syekh Hanafi ini? Ya, Ustaz. Belajar online juga sama di Yayasan Bisa. Oh, di Yayasan Bisa ya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya, tinggal tadi penyempurnaan beberapa huruf ya. Ya, tadi waladdallin. Nah, taib. Ya, insya Allah nanti sudah cukup kuat ya dasar-dasar tahsinnya. Ya, nanti kita langsung kita lihat lagi pada pembacaan juz amma nanti. Ya, penekanan di beberapa hurufnya. Taib, barakallahu fiik. Syekh Hanafi. Selanjutnya tadi Latif udah ya. Nur Alim.
Lah, nah, Pak Ustaz. Baik, Apaan Pak tafadhol. Ustaz, saya lagi tempat kerja nih. Oh Saya iya ikut iya. Bapak. Oh masya Allah, masya Allah. Siap siap siap. Tafadhol, tafadhol. Tapi alhamdulillah masih bisa berjalan juga sambil kerja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kerja di mana Pak Nur Alim? Karena di tambang Pak Ustaz. Oh di tambang, luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Saya di Semoga tambang, lancar kerjanya. tambang emas. Baik, Amin. masya Allah. Baik, Fadol. Apa nanti Pak Ustaz pakai masker ini? Ya, nggak masalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, mumtaz, mumtaz luar biasa. Sebelumnya tahsin di mana? Pak Nur Alim nih. Belajar juga di ini di tambang Ustaz. Kadang ada karyawan yang Ustaz direkrut. Tapi dulu pernah Ustaz juga belajar tahsin. Tapi begitu kalau pulang kerja. Masya Allah, luar biasa. Tadi na'budu ya, tinggal di dalnya lebih ditegaskan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa. Baik. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim. Coba. Ghairil maghdubi alaihim. Masya Allah, Masya Allah. Taib, Masya Allah sudah luar biasa ya tadi. Tinggal dalnya ditegaskan lagi ya. Jangan sampai kalau terburu-buru tadi nanti dalnya terlalu tipis ya. Taib, barakallahu fiik Pak Nur Alim. Semoga lancar kerjanya dan semoga bacaannya bisa semakin bermanfaat juga ilmunya ya. Dan semoga semakin semangat membaca Al-Qur'annya karena bacaannya sudah cukup luar biasa ya, sudah cukup bagus. Taib, selanjutnya Pak Pika Brahma, tafadhal. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Enggak pakai hanya di dalam. Nah, Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, jangan enggak. Jadi hanya di dalam. Gitu ya. Nah, jangan sampai ada hembusan nafas halus keluar ketika hanya ha yang besar gitu. Hanya ha yang dari tamar butoh, ya ha besar dia tidak ada nafas halus yang keluar. Gitu. Karena nafas halus adanya di ha yang kecil. Alhamdu ya. Tapi adanya di
Kalau di H besar maka harus tegas. Ihdinas baik, barakallahu fikum. Selanjutnya Taufik Muhammad. Ya Pak Ustadz. Ini Taufik atau Taubik ini? Taufik itu salah cetak dari akte lahir, jadi terus. Masya Allah, Masya Allah. Benar ya. Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas. Ihdinas wa Iyyaka nasta'in. Nasta, bukan nasta'in. Biasa ya, nasta'in. Wa iyyaka Ya, kayak ngomong nastar, nasta'in gitu. Nasta'in. Luar biasa, Masya Allah. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Waladdallin. Luar biasa. Barakallahu fikum. Ya, tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai nasta'in. Jangan sampai mulutnya tertutup nasta'in. Nah. Jadi kalau harokat fathah jangan ragu-ragu a gitu. Buka aja mulutnya. Nasta'in. Luar biasa. Baik. Barakallahu fikum, mumtaz ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Sama-sama. Baik, setelah Taufik, kemudian Pak Wahyu Agung Prasetyo. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fik. Tadi qaf ya, qafnya jangan sampai qafnya terlalu tipis jadi mirip kaf. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, walaupun kasroh dia harus tetap jelas qaf. Mustaqim, jangan sampai mustaqim. Tapi sisanya Masya Allah. Sisanya udah luar biasa Masya Allah ya. Sudah bacaannya sudah cukup bagus. Tahsinnya, jedanya juga alhamdulillah, dan huruf-huruf yang lain insya Allah nanti menyusul ya. Gitu. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Alafu. Wisnu Jati Prasojo. Ya, Pak Ustaz. Masya Allah. Taib, tafadhal Pak Wisnu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitonir syaitonir rajim.
Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil mag Ghairil mag M-A-G mag Ghairil mag bukan mak mag coba Ghairil nah ya Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Baik Pak Wisnu, ya tadi huruf shinnya itu jangan ragu ngomong syaiton. Syaiton itu memang pakai shin, syaiton ya. Memang kalau setannya itu memang harus diperjelas, jangan sampai syaiton pakai sin, tapi pakai shin, syaiton. Karena ini juga diulang-ulang nih, tahunnya diulang-ulang kan setiap baca Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti nyebut syaitonnya tidak syaiton. Nanti syaitannya bingung. Baik ya. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Baik, Zulkifli Hasanuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, tafadhol Pak Zulkifli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan na'budu, enggak panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung masuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Barakallahu fiik ya. Itu tadi paling na'budu langsung sambung, jangan sampai panjang atau jangan sampai berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai terputus ya. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in enggak. Ya. Kemudian tadi sodnya disempurnakan lagi. Sod jangan sampai tertukar sama shin. Jangan sampai tertukar sama shin. Jadi nah itu beda kan. Sound itu seperti ada desis sedikit, kalau shin itu nah gitu. Dan kasroh ketika itu maka simpelnya adalah dia bunyinya soy. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Muhammad Rizal Mustafa. Tafadhol. Sudah belum tadi nih Muhammad Rizal Mustafa? Halo?
Nggak ada suaranya. Halo. Halo. Muhammad Rizal Mustafa, halo. Atau internet, jaringan internetnya sedang gangguan atau yang lain dengar suaranya? Enggak, Ustaz. Tidak ya? Enggak. Nah, halo Pak Muhammad Rizal, ini monitor sedang tidak bisa keluar suara atau jaringan internet terganggu atau gimana? Atau mic-nya? Ada yang lain yang belum membaca yang mungkin tadi kelewat ya? Tafadhol, anak takutnya tadi tidak terlihat namanya atau sudah baca semua? Baik, sambil menunggu Pak Muhammad Rizal ini, kalau masih belum terhubung juga, atau mic-nya mungkin sedang. Halo, nggak ada ya? Type. Itu tadi ini mic siapa nih? Mic siapa nih yang dipencet-pencet? Type. Tadi ya, kebanyakan dari kita masih kesulitan di shot yang berkasroh. Nah, ini shot yang berkasroh tadi, makanya simpelnya adalah cara membacanya itu kalau dilatinkan seperti sui. Jangan sampai dia mirip shin. Ihdinas syiratal mustaqim. Gitu. Ini karena nanti bisa merubah arti tentunya. Ya, ini berbahaya. Maka ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian tadi huruf H. Nah, H jangan sampai ketukar sama H. Ya, H itu beda. Ya, H yang H besar itu ada di dalam, kalau H ini ada di sini. H sini. Kalau H. Itu yang harus dibedakan. Ya, kemudian shad yang berkasroh dan juga shin itu juga harus dibedakan. Shin kasroh dengan shad kasroh harus jadi penekanan. Kemudian ain alamin. Nah, itu na'budu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tadi kebanyakan dari kita alhamdulillah sudah cukup baik bacaannya ya. Tidak ada kesalahan yang begitu fatal. Hanya tinggal penyempurnaan, bahkan sebagian itu tadi sudah pernah ditahsin atau sudah pernah belajar tahsin sebelumnya dan cukup baik bacaannya, cukup luar biasa ya. Insya Allah tinggal disempurnakan sedikit lagi agar lebih agar lebih baik lagi bacaannya dan terhindar dari segala kesalahan dalam membaca Al-Quran ya. Alhamdulillah berarti pada pertemuan kita di malam hari ini telah selesai semua membaca ini tadi. Tinggal yang satu lagi tapi malah keluar room. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini memudahkan kita dalam segala proses pembelajaran kita, dalam urusan keseharian kita, pekerjaan kita, terutama di saat-saat genting di hari-hari ini ya. Ya, semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada ilmu yang telah kita pelajari bersama, yang telah kita tahu ya, dan bisa mengamalkan ilmu tersebut, menjadikan ilmu tersebut bermanfaat sehingga kita bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada anak-anak kita ya, generasi-generasi setelah kita, adik-adik kita, saudara kita, keluarga kita, yang mana hal tersebut bisa menjadi jariah bagi diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, taib, insya Allah kita jumpa lagi minggu depan ya, dan memulai pada tahsin juz amma dimulai dari surat An-Naba ya, dimulai dari surat An-Naba sampai ke belakang nanti sampai surat An-Nas insya Allah ya. Ingat-ingat tadi, semoga ini insya Allah semuanya istiqomah ya, jadi jangan sampai ada yang terlewat karena insya Allah
semua juga harus saling menyimak agar bisa belajar dari koreksian. Karena sebetulnya bisa jadi tadi ada yang dikoreksinya di huruf ain, mungkin ada kesalahan di huruf lain, cuma ya memang jangan sampai satu orang dikoreksi terlalu banyak gitu. Agar bisa fokus kepada apa yang tadi dikoreksikan bisa disempurnakan dulu. Nanti kalau ada lagi yang sedikit terlihat fatal baru kita koreksi bersama gitu. Dan semoga bisa saling menguatkan ya apa yang sudah kita simak pada kesempatan kali ini ya. Wallahu taala alam. Tapi sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Tafadhol, yang ingin bertanya seputar materi atau seputar tahsin ini. Fadhil tafadhol. Ada yang mau bertanya? Ada Pak Ustadz. Baik, tafadhol Bang Jan. Ya Ustadz, nanti untuk tajwidnya akan diajarin juga apa enggak Ustadz? Karena kan kebiasaan karena di rumah ini baca Qurannya cuma lihat warna ya, jadi kepatok sama warna aja, nggak tahu ini tajwidnya apa gitu Ustadz. Ya sebetulnya kalau misalnya kepatok sama warna berarti udah tahu tajwidnya apa dong. Yang belum tahu adalah gimana praktek betul-betul membacanya yang real gitu. Iya benar. Apalagi kalau misalkan nggak ada warnanya gitu, bingung jadinya. Iya. Nah dulu waktu mungkin zaman saya kecil atau mungkin kebanyakan kita kecil kan kita belajar Iqra ya. Di Iqra itu sebetulnya kan di situ ada pengenalan tajwid step by step dan berikut prakteknya gitu. Nah, di situ ada kadang-kadang kita dikasih tugas untuk nyari tajwid, hukum tajwid ini dalam surat ini. Nah, biasanya begitu kan. Nah, ini nanti dalam tahsin kita tentunya ya kita nanti buka dengan materi dulu. Tentunya penekanannya seputar hukum nun mati, hukum mim mati dan mat. Karena itu hukum yang harus kita kuasai, yang harus kita tahu materi dan praktek cara membacanya. Adapun kalau makhorijul huruf ya, kita nggak mesti hafal banget satu persatu, yang penting tahu cara bacanya gimana itu sudah cukup insya Allah gitu. Tapi nah kemudian kalau ingin pendalaman materi ya ini juga ada kelas lain di Gema Quran Indonesia bersama Ustadz Labib insya Allah hafidhullah ta'ala. Ini beliau penekanan pendalaman seputar materi di Tufatul Atfal dan Jazari gitu ya, Matan Jazariyah. Nah ini seputar materinya, pendalaman materinya. Kalau Ana di sini mungkin materi sedikit sedikit dimension aja gitu. Kita buka paling dengan materi tadi hukum nun mati dan mat, penekanan itu, kemudian bagaimana praktek membacanya di dalam juz amma ini agar tidak keliru ya. Kemudian sebagian nanti mungkin yang misalnya penyempurnaan beberapa huruf itu mungkin nggak dibahas satu persatu, cuma ya dibahas per setiap kita kurangnya di huruf apa gitu. Gitu. Kalau misalnya masalah ya hukum nun mati insya Allah kita jabarkan atau mungkin kita istilahnya murojaah karena mungkin kebanyakan dari kita insya Allah sudah paham sih gitu. Dan Ana tidak membebankan untuk kita harus betul-betul hafal dari setiap hukum, tapi setidaknya kita refleks gitu ketika tahu ini. Karena kan itu sistemnya rumus ya hukum itu ya. Gitu hukum tajwid itu gitu. Nun mati ketemu apa, nun mati ketemu apa, hukumnya apa gitu. Yang paling penting adalah nun mati ketemu apa, dibacanya gimana. Nah, ya kan? Yeah. Sebutannya apa kalau kita lupa nggak masalah. Tapi dibacanya gimana itu yang penting gitu. Jadi lebih ke how gitu ya, bukan what-nya gitu. Gitu. Jadi nanti penekanan kita ke how-nya gitu. Bagaimana cara bacanya ketika nun mati ketemu ini gitu. Ketika mat ini, mat yang ada di huruf mat yang ada di surat An-Naba misalnya amma yatasaalun. Nah, ini yatasaalun nih apa? Mat apa? Nah, kita lebih ke penekanan di sini gitu. Jadi enggak ngomongin materi secara umum kemudian tidak tapi kita langsung ke Al-Qur'annya kemudian kita jabarkan satu persatu gitu. Dan nanti mudah-mudahan teman-teman juga sudah sedikit banyak paham atau juga tahu tentang hukum-hukum, maka nanti kita gali sendiri tuh untuk analisa apa yang sudah dibaca atau istilahnya meretelin hukum yang sudah dibaca gitu. Wallahu ta'ala alam. Jelas Bang? Ya Ustaz, jazakallahu khair. Untuk kalau memang mau pendalaman materi, insya Allah nanti ada angkatan baru untuk materi tajwidnya sendiri ya, dengan Ustadz Labib di Gema Quran ini, program Gema Quran online juga insya Allah. Lihat informasinya di Instagram Ustaz.
Iya, nanti insya Allah di-up lagi. Ini baru mau Oke. buka angkatan baru kita. Siap. Oh iya, ada yang lain yang mau bertanya? Pak Ustadz, Ana mau bertanya Pak Ustadz. Tafadhol. Gimana? Apaan Pak Ustadz, untuk pertemuannya berarti 4 kali lagi ya Pak Ustadz ya? Iya, 4 kali lagi insya Allah. Terus setelah itu ada kelas lanjutan dari Pak Ustadz atau gimana? Ya, nanti kita lihat nanti ya, progres di akhirnya, kita evaluasi lagi. Apakah nanti ini, biasanya memang kita targetnya itu menyelesaikan, kalau memang yang sistem talaki yang saya dapat di Mesir itu sebetulnya 1 Al-Quran. Cuma kan 1 Al-Quran ini butuh keistiqomahan yang panjang, dan berat mungkin ya bagi kebanyakan dari kita gitu, terutama waktunya diambil. Ya, jadi kita pengen 1 juz dulu gitu secara detail kita, makanya sebisa mungkin mudah-mudahan kita bisa saling memperhatikan satu sama lain bacaan yang lain. Karena biasanya sistem kalau di Mesir ya, yang saya tahu nih, yang saya pernah pelajari itu dia kalau sistem talaki orang berhalakoh, 1 halakohnya 20 orang ya. Kemudian dia baca 1 orangnya itu baca dalam 1 pertemuan itu sekitar beberapa lembar, sehingga dalam 1 pertemuan itu bisa baca sekitar 2 sampai 4 juz gitu. Ya tergantung kondisi pertemuannya dan berapa orang yang hadir. Karena kalau yang nggak istiqomah itu nanti biasanya itu pembacaan untuk dalam rangka juga pengambilan sanad ya di sana. Nah, ini tentunya penting untuk kita istiqomah dan baca 1 orang langsung banyak. Tapi kan kalau kondisinya hari ini ya mungkin banyak teman-teman yang juga kesulitan, maka kita mulai dengan juz amma dulu. Biar bisa sama-sama intensif dulu nih di juz amma, karena kan juz amma yang sering-sering diulang-ulang, dibaca ketika sholat. Maka mudah-mudahan bisa nangkep poinnya gitu dari setiap surat-surat atau ayat-ayat yang ada di juz amma tuh detailnya bacanya gimana gitu ya gitu. Dan bisa nyimak satu sama lain, kira-kira kalau ada teman yang punya kesalahan dalam huruf ini atau kesalahan dalam hukum ini, apakah saya iya juga atau enggak. Nah, jadi lebih ke penekanan di juz amma dulu, nanti kita lihat ke depannya kalau memang memungkinkan untuk kita lanjutkan, maka kita lanjutkan dengan juz lain gitu. Tapi ya targetnya biar tidak biar tidak bosan dan tetap istiqomah sepekan sekali saja gitu. Jadi 1 pertemuan 1/4 juz, maka dalam 4 pertemuan bisa menyelesaikan 1 juz insyaallah taala gitu. Nah, syukron Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Walafu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Taib, ada lagi? Ana Ustaz nanya Ustaz. Taib, tafadhol. Ustaz, kita kan ini Ustaz, kalau sendirian kan biasanya kan kita nggak gugup Ustaz kalau baca Al-Quran tuh Ustaz. Tapi kalau misalnya kalau lagi tahsin kayak gini kan suka ada gugup itu Ustaz. Gimana Ustaz? Cara kita ngilangin gugup kita tuh Ustaz. Pas kita mau bacanya itu Ustaz. Taib. Terdengar ya suaranya. Cara menghilangkan gugup dalam membaca Al-Quran itu sebetulnya intinya gugup di hadapan orang lain ya. Ini sebenarnya ya kita mudah-mudahan dengan online ini kita hilang sebenarnya gugupnya karena kan nggak real ketemu. Nah, mengatasi gugup di hadapan orang lain kita jadi kayak kegugupan atau rasa malu itu ya. Para ulama mengatakan apa? Tidak akan mendapat ilmu 2 tipe orang, yaitu apa? Al-mustahi wal mustakbir. Ya, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong biasanya nggak bisa diajarin, nggak mau nerima kebenaran atau nggak merasa butuh ilmu sehingga ketika diberikan ilmu kepadanya dia nolak. Atau al-mustahi. Nah, al-mustahi di sini maksudnya apa? Orang yang malu untuk bertanya, malu untuk masuk ke dalam majelis, kemudian nanti takut ditanya atau takut disuruh praktek atau takut ditunjuk. Nah, maka ini juga termasuk penghalang dari dari kita mendapatkan ilmu. Maka ya tadi kita harus ngerasa butuh dulu. Aduh, saya lebih butuh. Jadi saya lebih butuh terhadap ilmu sehingga sehingga nervousnya nanti berkurang gitu kalau memang kita merasa butuh. Dan kalau yang namanya salah atau
istilahnya kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Jadi program tahsin ini memang yang kita cari adalah di mana salahnya atau di mana kelirunya, sehingga bisa kita benahi bersama gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngerasa minder atau sungkan ketika kita dikoreksi gitu, karena memang itu tujuan dari kelas tahsin gitu. Bahkan kalau memang kita tahu ya bahwa para asatid juga atau para imam-imam ya gitu, di halakoh-halakoh para masyayikh itu para imam dikumpulkan ya dengan imam-imam yang lain, kemudian dalam satu halakoh ditahsin gitu. Bahkan imam-imam yang sudah berumur, yang memang sudah lama menjadi imam di masjid pun gitu di hadapan imam yang lain ya dikoreksi gitu, dan ini tidak masalah gitu. Nah, adanya orang lain yang ikut menyimak bacaan kita itu dalam rangka mengambil pembelajaran juga gitu ya gitu. Jadi dan dengan lebih banyak orang yang menyimak ya, semoga ya mudah-mudahan kita terhindar dari riya, tapi ini juga bisa jadi motivasi untuk kita lebih memperhatikan bacaan kita gitu, bahwa ada orang lain yang menyimak. Bisa jadi saya tidak menyadari kesalahan, tapi ada orang lain yang menyadari kekeliruan yang kita punya gitu ya. Nanti juga bisa di sharing gitu ya teman-teman, yang tadi si A bacanya begini, ada yang kurang begini ya, nanti bisa diambil pelajarannya bahwa ini ada yang keliru begini. Nah, jadi kalau masalah nervous tinggal lihat atau tinggal ditanamkan ke dalam diri kita lebih butuh ilmu atau lebih mengedepankan keminderan atau rasa malu kita gitu. Kalau kita lebih butuh, insya Allah rasa minder itu hilang ya gitu. Karena ya sama, saya juga dalam menyampaikan pasti ada nervousnya, ada mindernya, ada kurang pedenya, tapi kalau memang itu lebih dikedepankan daripada kebutuhan saya untuk mengajarkan, karena tentunya mengajarkan ilmu atau mengajarkan apa yang sudah kita tahu kepada umat, kepada kaum muslimin ya, kepada saudara-saudara kita semuslim, itu merupakan hak juga, merupakan hak kita untuk mengajarkan dan juga hak orang lain untuk diajarkan gitu ya. Ad-dinun nasihah gitu, maka din ini nasihat ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Maka itu kita saling butuh. Jadi yang namanya nervous, yang namanya demam panggung, yaitu pertama diatasi dengan ya seringnya kita membiasakan diri ya gitu untuk membaca di depan orang, karena ya mau nggak mau mungkin juga suatu hari kita mau nggak mau kan bisa ditembak orang untuk menjadi imam di suatu masjid yang misalnya lagi kosong. Nah, itu kan jangan sampai kita dengan nervous sehingga nanti sholatnya salah dan lain sebagainya. Ya, maka yakini bahwa kita insya Allah lebih butuh kepada ilmunya daripada mengedepankan rasa malu atau nervous yang kita rasakan, sehingga nanti nervousnya sedikit demi sedikit hilang gitu. Wallahu ta'ala alam. Wa iyyakum. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Saya Ustaz, nanya Ustaz. Barangkali bagus. Iya. Barangkali program yang apa ini GOI ya. Program ini sebelumnya apakah ini program awal atau memang sebelumnya ada tatap muka, atau mungkin sekarang nantinya akan ada rencana tatap muka setelah ada PPKM itu sudah bebas gitu? Kalau ini kayaknya kita khususkan dengan online dulu Pak, karena memang kondisinya kan kita berjauhan jaraknya. Nanti kalau program offline-nya mungkin berbeda lagi ya. Ini tergantung kepada kebijakan Gema Quran Indonesianya. Tapi kemungkinan karena saya juga mungkin masih ada kembali lagi ke Kairo, jadi kayaknya akan terus online gitu. Karena memang ini ya online ini harus kita manfaatkan ya. Mungkin sebagian orang merasa kurang afdol dengan adanya media online, tapi sebagian orang lain merasa terbantu ya. Tadi kan juga ada saudara kita ya, Masya Allah, Pak Ade Zulfikar ya. Ini kan kita tahu Pak Ade ini dari California, bisa ikut majelis di sini. Ini salah satu nikmat teknologi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang harus kita manfaatkan dengan baik. Setelah juga ada yang lagi masih di tambang ya, bisa ikut majelis. Ini luar biasa. Nah, kalau misalnya nanti offline-nya ada, mungkin memungkinkan untuk kawan-kawan yang ada di Jakarta ya, para bapak-bapak yang ada di Jakarta di di offline-nya mungkin bisa kita lakukan dengan lebih intensif lagi, atau dengan program yang lain dengan pembagian waktu yang berbeda gitu. Insya Allah nanti akan ada, tapi ini yang online tetap online, yang offline mungkin nanti ada program lain atau program semisal tapi dengan waktu yang berbeda gitu ya. Jadi
sejauh ini masih Online-nya untuk online-nya ada buku panduannya nggak Ustaz? Enggak, kita langsung Pegangan. langsung praktek ke Al-Qur'an. Jadi nanti mungkin saya bisa mungkin bisa juga ngambil nanti ya apa namanya dari seperti tadi materi yang saya sampaikan itu modul yang saya buat sendiri aja. Nanti juga ke depannya hukum non mati dan lain sebagainya ada modul slide yang sudah saya buat. Nah, itu mungkin nanti bisa dipakai untuk teman-teman atau untuk kawan-kawan buat jadi pegangan. Tapi kalaupun enggak ya kita lebih ke praktek, jadi lebih ke langsung Al-Qur'an. Jadi enggak ada buku panduan khusus gitu untuk tasinnya. Gitu. Enggak ada buku panduan khusus atau mungkin belum ada karena kita penekanannya bukan ke materi tapi ke praktek ya. Gitu, Pak. Makasih, Bagus. Taib. Sama-sama. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bisa diambil faidahnya untuk kita semua ya. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kita dan kedepannya ya memberikan kita keistiqomahan ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam penyampaian ya, atau kekeliruan dalam mengutip perkataan orang lain atau juga perkataan dari kalamullah. Ya, kesalahan datang dari diri saya dan syaitan dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Afanallahu wa iyyakum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa'iyyakum. Sampai ketemu. Ustaz, jazakallah khairan. Barakallah. Wa'iyyakum. Barakallahu fiik.